Alright, selamat siang semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam podcast Kompak Siang ya. Tempat kita bisa saling menguatkan ya lewat kisah nyata tentang kasih dan kuasa Tuhan ya. Alright, saya Andre, tuan rumah Kompak Siang ya. Di podcast kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata yang menyentuh hati kita. Kali ini berasal dari mana? Dari Cilacap. Wow, keren. Wow, oke. Alright. Kisahnya ini dimulai pada anak bungsu ya. Dari 5 bersaudara ya. Hari ini kita akan mendengar kisah yang sangat memberkati dari seorang narasumber yang luar biasa. Siapa dia? Pak Pendeta Samuel Katam. Nah, kenapa Katam? Tahu kan? Nggak ada. Aslinya kan nama orang tuh kalau Katam, ya toh. Ada nggak orang Kristen nama Katam? Nggak ada. Pasti bukan orang Kristen. Katam Al-Quran, nggak ada ceritanya. Katam Alkitab, nggak ada. Katam Al-Quran, ya nggak? Ya, nah inilah beliau ini akan berbagi tentang bagaimana Tuhan Yesus hadir secara pribadi dalam kehidupannya, menyentuh, memulihkan, dan sekaligus membentuknya ya. Ini bukan sekedar cerita, tapi kesaksian hidup yang nyata tentang kasih Allah yang tidak pernah berubah ya. Hari ini ya temanya adalah dari tipes kronis ke bahasa roh, karena Tuhan menjamah secara total ya, bersama narasumber kita Pak Pendeta Samuel Katam. Alright. Okay. True healing doesn't just touch the body, it also transform the soul. Ya, penyembuhan sejati tidak hanya menyentuh tubuh, ia juga mengubah jiwa. Ya, bayangkan ya, tubuh Anda ini lemah karena sakit tipes kronis, dan konyolnya hati Anda ini kosong. Dan tiba-tiba dalam satu momen doa semuanya berubah. Wow, keren nggak? Nah, dengar baik-baik ya. Seorang anak muda waktu itu bernama Katam, ya, anak muda Katam. Ya, dia tidak hanya mencari pengalaman spektakuler, tapi ia hanya datang untuk didoakan. Ya, ya disinilah. Tapi saat tangan hamba Tuhan menyentuhnya dan doa dinaikkan, Tuhan sendiri yang turun tangan. Dalam sekejap penyakit tipes kronis yang mengikatnya dilepaskan, dan secara tidak disadari bahasa roh itu keluar dari mulutnya. Wow, keren. Alright ya teman-teman, when heaven touch the earth, miracles don't take time. They take place. Ketika surga menyentuh bumi, keajaiban tidak memerlukan waktu. Mereka itulah yang terjadi hari ini ya. Ya, hari ini Anda semua akan mendengar sendiri kisah nyata tentang jamahan Tuhan yang total. Bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kelahiran baru yang membawa karunia-karunia surgawi. Selamat datang teman-teman di podcast Kompak Siang. Jangan kemana-mana, karena siang ini ya, langit pernah turun ke bumi, dan kita akan menyelami kisahnya ya lewat kesaksian dari Pak Samuel Katam ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di podcast Kompak Siang ini. Ada Pak Daniel Musmono, Pak Gibson Tambu Bolon Pekanbaru, Pak Yumbuk dari Sumba, dan ini Ibu Kamsia. Oh, ini istrinya Pak Sam, Pak Samuel Katam. Apa kabar Bu Kamsia? Mana teman-temannya? Ajak juga. Oke, ada juga Pak Petrus Sukirno ya, yang kemarin masuk kesaksian ya. Dan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel ya, selamat siang teman-teman semuanya di virtual Zoom ya, juga yang teman-teman yang sedang menyaksikan di ya YouTube channel mulai banyak ya.
Teman-teman perhatikan baik-baik dari kesaksian di podcast ini, kita akan banyak belajar ya. Kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan sekaligus termotivasi ya. Sometimes we human give up easily when we go through the process of God ya. Terkadang ya kita manusia mudah menyerah ya pada waktu kita menjalani proses Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita sabar, ada sesuatu yang indah yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan persiapkan. Nah, kalau kita bisa mengikuti proses Tuhan ya, tentu waktu Tuhanlah yang terbaik akan terjadi. Karena pepatah dunia bilang apa? Pepatah bilang apa? Jika sedang diproses Tuhan, jangan banyak protes supaya ada progres. Ya enggak? Oke, teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel ya, langsung saja ya link Zoom ini bagikan ke grup-grup rohani dan sahabat-sahabat komunitas Anda ya. Karena ingat, tujuan podcast ini untuk memberkati, menguatkan, menjangkau banyak jiwa agar lebih banyak orang yang mengenal siapa Yesus itu. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi di siang hari ini adalah Pak Samuel Katam. Selamat siang. Apa kabar Pak Sam? Ya, sedikit ya teman-teman, saya tadi sudah berikan kisi-kisinya ya. Bagaimana kesaksian dari Pak Sam ya, tapi lebih lengkap kami semua akan mendengar sendiri dari Pak Sam sendiri ya. Namun sebelum kita mulai acara podcast ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk jamahan-Mu yang ajaib hari ini. Hari ini juga kami akan membuka podcast ini dengan hati yang haus akan hadirat-Mu. Kiranya kesaksian dari Pak Samuel Katam menguatkan, menyadarkan dan membangkitkan iman kami semua. Kami percaya Engkau masih menjamah secara total tubuh, jiwa dan roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Alright, selamat siang teman-teman ya. Sekali lagi bahwa podcast ini diselenggarakan oleh Kompak ya. Apa itu Kompak? Komunitas sepakat ya. Sepakat terhadap apa? Kan banyak orang bertanya ya di YouTube channel yang baru pertama kali ya. Sepakat terhadap apa sih Kompak itu? Komunitas sepakat itu terhadap firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi the highest authority, otoritas tertinggi adalah firman Tuhan, karena firman Tuhan kebenaran ya dan amin ya. Jadi otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor dan lain sebagainya. Mereka semua harus tunduk kepada firman Tuhan ya. Jadi teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube channel ya, langsung saja link Zoom ini bagikan ke grup-grup rohani dan sahabat komunitas Anda. Karena ingat, tujuan podcast ini sekali lagi saya sampaikan untuk memberkati, menguatkan dan menjangkau banyak jiwa agar lebih banyak orang yang mengenal siapa Yesus itu ya. Jadi sedikit ya teman-teman, saya tadi sudah berikan kisi-kisinya tadi kan, bagaimana kesaksian dari Pak Samuel Katam, tapi lebih lengkap kami semuanya akan mendengar sendiri kesaksiannya ya. Dari seperti biasa ya, saya ingatkan dari firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 35 ya, yang pintar mencatat ya. 1 Tawarikh 16 ayat 35 ya. Oke, yang pintar mencatat, yang nggak pintar gak usah mencatat. Puji Tuhan ya, sahabat teman-teman yang rindu, yang mau bersaksi, bisa call saya di 0851 3373 7622 ya. Sebelum ini saya mau sampaikan bahwa tujuan podcast ini untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan amanat agung ya di Matius 28 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan himbauan dan ajakan kepada sahabat-sahabat yang berkomentar ya, terutama yang berkomentar di YouTube channel ini ya. Ya, mari kita berkomentar dengan bijak, dengan baik, sopan dan tidak saling menyerang ya. Kesaksian-kesaksian dari tamu-tamu kita di podcast ini agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu mari kita saling menghargai, dan puji Tuhan ya, saya juga diberkati oleh 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 ya. 1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10 yang rindu mau bersaksi, sekali lagi boleh call saya di
0851 3373 7622. Sekarang kita kembali ke podcast kita, dan inilah saatnya saya mau kasih waktu dan layar buat Pak Samuel ya, ke layar utama. Bentar, masukkan ke layar utama dulu Pak Samuel ini. Inilah tokohnya, spotlight for everyone. Alright, oke, sudah masuk di layar utama Pak Sam ya. Bentar. Oke, Pak Sam, bisa menceritakan secara singkat ya tentang keluarga asal dan berapa saudara kandung, dan apa kegiatan Pak Sam sehari-hari, bekerja atau usaha sendiri. Ya saya percaya Pak Sam ini mengembalakan suatu gereja ya. Teman-teman, tetaplah bersama kami, tetap stay tune. Narasumber kami adalah Pak Samuel Katam. Alright, let's begin. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas, make it simple, make it meaningful. Welcome to the recovery room, revival room. Ya, selamat datang di ruang kebangkitan, di ruang pemulihan. Pak Sam, bisa perkenal secara singkat tentang keluarga dan apa kegiatan sehari-hari? The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast kompak siang bicara. Time start now. Silakan mulai. Time begin. Silakan Pak, monggo. Baik, Shalom, selamat siang para saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruang kompak siang dan juga para penonton di YouTube channel. Perkenalkan saya, nama saya Katam, asli dari pemberian orang tua. Lalu ada Samuel di depan itu nama baptisan. Jadi kalau orang di sekitar kami sehari-hari lebih kenal dengan nama asli, nama Katam, karena di lingkup wilayah saya itu sehari-hari kami berinteraksi dengan orang-orang yang di sekitar saya 80-90% tidak percaya Tuhan. Sehingga itu nama yang sudah melekat. Jadi baik, kami dari keluarga percaya, orang tua saya, bapak saya termasuk orang yang kental dengan penyembahan berhala. Ya. Namun kejawen itu digabung dengan agama yang mereka anut setelah kejawen itu sendiri, dan muncul sebagian besar atau mayoritas Islam, sehingga kejawen dan Islam itu dikombinasikan menjadi salah satu kepercayaan yang mereka anut. Termasuk orang tua ibu juga dari keturunan yang kental juga, sehingga di keluarga kami paham yang mereka anut juga kejawen dan Islam. Nah, sehingga sehari-hari mereka melaksanakan tugas keagamaan mereka, dan di samping kehidupan sehari-hari mereka juga bergaul, berinteraksi dengan masyarakat sekitar yang mayoritas. Ya. Dan jumlah saudara saya memiliki saudara kandung ada 4 ya. Dari 4 saudara kandung termasuk saya anak yang kelima. Jadi anak yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki, dan yang kelima laki-laki. Semua jumlah ada 5, dan yang laki-laki 4, 1 perempuan. Oke. Namun puji Tuhan, dari kelima saudara kandung, yang 3 saudara kandung, yang 2 saudara kandung, 3 termasuk saya, itu ditangkap Tuhan dalam waktu yang tidak jauh berbeda dengan saya mula-mula percaya kepada Tuhan Yesus. Yang dua belum diberi oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi jumlah saudara saya ada 4, 5, dan saya anak nomor 5. Ya, anak bungsu ya. 3 dan 4, 5 orang sudah percaya Tuhan Yesus. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, saya dengar Bapak sudah meninggal ya, panggil Tuhan ya.
Ya. Bapak sudah meninggal, betul? Betul. Bapak saya Waktu sudah Bapak meninggal, tapi belum sempat, iya betul. belum sempat menerima Yesus kan? Belum sempat ya, karena Pak Sam waktu itu belum sempat nginjilin atau bagaimana? Ya. Belum sempat memberikan pengertian ya, belum? Atau waktu itu Kalau Pak? menginjili sudah, ya. Kalau Sudah ya. menginjili sudah. Tapi dia tidak mau Menginjili terima ya. sudah, cuman ya belum mau menerima. Pas hari Oke. terakhir beliau sakit, terus kondisi dari rumah sakit sudah diperbolehkan pulang. Lalu saya waktu itu kan sudah berkeluarga. Saya Oh, kembali ke rumah, lalu setelah sampai rumah malam, lalu ditelepon kondisi bapak itu mulai apa kritis ya. Terus oke. saya ditelepon lah, saya datang ke sana, baru saya nyampe, ya belum sempat saya komunikasi dan bapak sudah dipanggil seperti itu. Oke. Itu Jadi tinggal menunggu kesadaran saya saja sebenarnya ke situ. oke, mending oke. Tapi sudah sempat pernah mendengar siapa Yesus ya? Waktu itu sudah pernah sempat ya? Sudah pernah sempat ya. Ya mudah-mudahan rohnya bisa percaya. Saya dengar sekarang tinggal ibu ya, usianya 90 tahun. Ada di rumah kah, ibu? Ya, Ibu ada di rumah ya? ibu ada di rumah Oke. bersama dengan kakak nomor 2 ya, bersama dengan kakak nomor Oh, 2 ya. karena saya Oke. tinggal sekarang ini jauh ya, kurang lebih 15 kilometer dari tempat ibu. Oh, jauh ya. Oke. Jadi ibu gimana? Sudah percaya atau masih belum? Hari ini belum, ya hari ini belum karena sekalipun ya mereka menerima apa di Injili, mereka mendengar, namun hari-hari mereka berinteraksi dengan orang-orang yang notabene-nya belum percaya Belum kepada Tuhan, percaya. sehingga Oh ya. apa yang tertanam di dalam hati dan pikirannya adalah hal-hal yang sifatnya sudah Mendarah daging ya. duniawi, kedudukan mereka masih Mendarah, tetap ya. ya, Sehingga mendarah daging. Injil yang mereka pernah terima belum belum bisa diterima dengan baik. Artinya Oke. hatinya belum mau terbuka untuk Injil. Belum mau terbuka ya. Tapi tetap doakan terus ya, Pak Sam ya. Oh pasti, itu pasti. Ya. Setiap Ya. Eh, apa komentar ibu waktu itu? Waktu Pak Sam itu kami jadi orang doakan Kristen. terus. Adakah komentar? Adakah komentar dari ibu waktu Pak Sam itu jadi orang Kristen? Ya, jadi orang percaya manusia kok jadian Tuhan? Piye to kamu itu? Ya enggak? Jadi pendeta lagi anakku. Apa komentar dari ibu waktu itu? Waktu itu, silakan. Jadi kalau komentar itu pasti ada ya, baik komentar yang positif maupun komentar yang miring ya, Ya, tentang iman dan kepercayaan ya. seseorang. Apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan saya Nah, lalu beralih kepercayaan. Ya, pasti iya. sebagai seorang tua pasti sedikit banyak pasti menyayangkan anaknya yang Tersesat sudah ya, dianggap tersesat lah ya. meninggalkan. Ya, meninggalkan Iya, kepercayaan ya. iya, Oke, karena ya anggapan masuk mereka akal. orang yang meninggalkan agama lamanya itu kan, ya anggapan kalau kalau mereka memandangkan setiap orang yang keluar dari agamanya itu dianggap Kafir, kafir, kafir ya ya. dianggap Oke. kafir, sehingga yang Hmm. mereka khawatirkan barangkali anak-anaknya itu kafir dan tidak menerima tempat di sisi Tuhannya seperti itu, Pak. Oke. Jadi wajar kalau mereka mungkin berpikiran tak memiliki tanggapan yang mirip tentang anaknya, apalagi anaknya yang lain juga percaya kepada Tuhan. Seperti Ya, itu. oke. Ya, ya Pak. eh, saya kan harus cepat-cepat ya, waktunya ini enggak banyak karena akan banyak yang kita Ya, gali nanti ya. Pak Sam ini kan dari orang percaya. Kenapa kok tergerak masuk SMP, kok pilih SMP Kristen, Pak? Harusnya SMP negeri lah. Kenapa kok pilih SMP Kristen? Kan Kristen nanti kamu dikristenkan, kamu
kamu nanti bahkan babi kan begitu. Apa yang terjadi Pak waktu itu? Kenapa milih SMP Kristen sehingga Pak Sam bisa mengenal Tuhan Yesus dan percaya? Kenapa pilih Kristen waktu itu? Silakan. Baik, Pak. Sebenarnya dari niat saya itu sudah mendaftar di SMP negeri, ya. SMP Oh, negeri oke. pada waktu itu kami sudah daftar, namun belum belum beruntung di situ karena mungkin juga kalau kalau zaman dulu kan tidak tidak apa cara menjaring siswanya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada beberapa cara untuk menjaring calon murid yang baru di salah sebuah sekolah. Ya. Sehingga saya waktu itu tidak terjaring dan satu-satunya sekolah yang menjadi tujuan saya adalah di sekolah sekalipun notabene adalah pas favorit pada tahun-tahun itu, ya, sehingga banyak orang yang di luar Kristen pun hampir 10% itu masuk di sekolah Kristen, ya. Tingkat saya, kakak saya, dan juga tetangga-tetangga banyak sekali yang masuk di SMP Kristen tersebut karena pendidikannya juga tidak ketinggalan dan punya banyak prestasi, ya. Sehingga pada waktu itu kami tertarik di situ dan sekolahlah di sekolah swasta yang notabene sekolah Kristen. Ya, Itu, Pak. oke. Nggak ada komentar dari ibu atau mungkin keluarganya bapak atau keluarganya ibu. Kamu kenapa sekolah Kristen tuh nanti kamu matinya disalib loh? Apa nggak ada komentar gitu kan? Kenapa kamu masuk sekolah Kristen? Kamu kan bukan orang Kristen. Kenapa masuk situ? Negeri lah, masuk madrasah kah atau apalah, pesantren lah, apa? Ada nggak waktu itu? Silakan. Ya kebetulan dari orang tua waktu itu nggak ada komentar yang miring, yang negatif. Yang penting Oke, anak-anaknya bisa sekolah dan bisa oke. belajar, ya. Ya, ya. Jadi pada waktu itu saya menangkap itu orang tua tidak apa ya se ekstrim itu. Oh, Jadi enggak. Oke. anak-anaknya sekolah karena pada tahun-tahun 70-an sampai tahun 90-an itu SMP sekolah Kristen itu masih terbuka untuk sekolah umum, ya, untuk masyarakat secara umum. Kalau setelah tahun 90 ke atas itu sudah mulai ada semacam penekanan-penekanan supaya ada sekolah-sekolah yang orang Islam itu sekolah di Islam. Apalagi sekarang muncul juga sekolah-sekolah IT, ya, sekolah IT yang berbasis pesantren. Nah, jadi pada waktu tahun 80-an itu belum 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 ya? seketat sekarang ini. Ya. Oh Sehingga ya. puji Tuhan dengan sekolah saya di Kristen justru saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara Ya. pribadi di dalam kehidupan saya. Oke, luar biasa ya. Alright, teman-teman ya, perhatikan ya kesaksian dari Pak Samuel Katam ya. Dia sekolah SMP Kristen. Nah, ini kebetulan nanti terakhirnya waktu ujian dia harus mendapatkan nilai di pelajaran itu, ya, pelajaran agama itu, dan dia harus mengikuti eh, kebaktian gereja supaya mendapat tanda tangan. Ya, ini perhatikan teman-teman bagaimana cara Tuhan bekerja ya. Ini aneh. Bagaimana waktu Bapak apa Pak Samuel Katam ya harus mengikuti ibadah gereja yang betulnya bertentangan, ya enggak? Tapi harus supaya mendapat nilai. Lalu ikut ibadah. Ya, coba ceritakan teman-teman. Ya, silakan. Ya. Baik, untuk mengikuti ujian akhir pendidikan agama karena sekolah itu adalah sekolah sekolah Kristen, secara otomatis setiap siswa yang sekolah di situ wajib mengikuti pendidikan agama Kristen tentunya. Ya. Dan siapapun dia
pastinya karena sekolah di situ sudah siap menerima konsekuensinya, yaitu harus mengikuti pendidikan agama Kristen sekalipun nggak masuk di pikiran atau nggak masuk di hati, tapi harus mengikuti. Nah, Mengikuti. pada ujian akhir untuk kelulusan itu diadakanlah ujian praktek, ya, ujian praktek agama, ya, dan yang syarat utamanya harus mendapatkan tanda tangan dari Pendeta. pendeta. Ya. Otomatis kalau kita mau dapat tanda tangan dari pendeta, nggak mungkin dong ujuk-ujuk saya datang eh, tidak masuk ke dalam gereja, tidak mengikuti ibadah lalu hanya minta tangan, ya Nggak nggak bisa. mungkin. Ya. Saya secara Oke. logika nggak mungkin ngasih dong pendeta Ya. itu juga. Dan saya eh, masuk juga ke dalam gereja karena satu tuntutan untuk saya bisa mendapatkan tanda Tanda tangan seorang tangan. pendeta. Oke, ya menarik ya teman-teman ya. Perhatikan saya Pak Sam Iya. ya. Waktu Pak Sam rajin mengikuti ibadah demi untuk mendapatkan tanda tangan. Ini intinya kan punya kepintaran tanda tangan. Bukan jadi orang Kristen, bukan. Kan untuk tanda tangan supaya bisa lulus kan begitu. Nah, waktu dia di gereja pasti dengar khotbah dong, dengar firman Tuhan kan. Ada nggak terdengar firman Tuhan yang betul-betul merasuk hati Pak Samuel Katam waktu itu? Silakan. Ada? Silakan. Apa itu? Awalnya sih memang tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa untuk ingin jadi motivasi saya datang ke gereja itu kan bukan untuk menjadi orang Kristen, tetapi Iya, bukan untuk nilai, ya. Mendapatkan Tanda tangan. Untuk kepentingan mencukupi nilai ujian seperti Ya. itu, Pak. Tapi Jadi kan dengar firman berjalannya kan? waktu, ya saya dengar firman Tuhan, bahkan sebelum saya memasuki ujian sebenarnya dalam hati saya itu sudah berbicara bahwa kalau engkau mau selamat, ya karena guru agama mengajar kalau engkau selamat sesuai Alkitab katakan, Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu kata Tuhan Yesus. Dan itu sudah tertanam di dalam hati. Makanya ketika saat sebelum ujian pun itu sebenarnya sudah ada panggilan di situ. Tuhan Yesus sudah mengetuk hati saya lewat pemberitaan firman Tuhan. Sehingga secara tidak kami sadari bahwa ketika saya masuk ke gereja untuk mendapatkan tanda tangan seorang pendeta itu, saya santai, tapi saya menikmati firman Tuhan disampaikan oleh hambanya, apalagi puji-pujian yang dinaikkan itu membawa sukacita bagi saya secara pribadi. Sehingga itu yang menyebabkan setelah selesai ujian itu pun saya terus nggak balik ke rumah, istilahnya nggak balik ke seperti biasa, tetapi saya terus betah setiap minggu datang. Bahkan ada kegiatan-kegiatan yang lain pun saya datang. Ya kebetulan pada waktu itu juga teman satu kelas itu adalah warga gereja tersebut. Sehingga ini teman dekat, laki-laki teman dekat. Nah, sampai sekarang juga berteman baik ya. Sampai sejauh ini juga masih berteman baik gitu. Jadi kalau saya mengingat kasih Tuhan yang begitu besar pada waktu itu tidak bisa dibanding dengan apapun. Ini yang membawa saya memiliki pengharapan, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Pengharapan itu tidak ada di siapapun, hanya di dalam Tuhan Yesus. Iya. Oke. Ya, teman-teman perhatikan ya. Firman Tuhan itu betul-betul hidup ya. Dia dihidupi oleh firman Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan dan kebenaran, dan ada dannya loh, bukan jalan kebenaran hidup, bukan. Akulah jalan
dan kebenaran dan. Nah, kebanyakan orang lupa dannya. Dan itu semua mencakup semuanya. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu yang tertanam kuat. Nah, firman itu betul-betul hidup dan dihidupi oleh Pak Samuel. Ternyata disinilah buahnya ada. Nah, apakah ada sindiran-sindiran atau komentar-komentar negatif terhadap teman-teman pergaulan Pak Katam? Waktu itu kan namanya aja Katam, mana ada orang Kristen namanya Katam? Nah, ada gak teman-teman sepergaulan, teman-teman sepermainan? Ini ngapain kamu kok ke gereja, ngapain? Kok terus-terusan? Kan sudah selesai. Ah, apa ada komentar negatif? Silakan. Ya, Yang jelas bukannya hanya ada Pak, banyak sekali ya, banyak sekali komentar-komentar yang miring, negatif. yang negatif tentang saya gitu. Contohnya Jadi apa? Contohnya. bahkan Pingin teman-teman contoh pingin tahu nih, ya apa contohnya yang negatif itu? Yang di YouTube channel ini pada nanya-nanya, komentar apa? ini ya Eh, ya, apa contohnya? saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan ya, sekalipun saya jauh dari tempat tinggal saya harus Oke, berjalan 3 kilometer melewati hutan, lalu baru ketemu jalan jalan raya, besar. kita Oke, saya naik bus angkot. Hmm, sejauh 5 atau 6 kilo baru sampailah ke gereja. Lalu oke, seiring berjalannya waktu saya bertumbuh, saya seorang memasuki masa, sudah meninggalkan masa eh, remaja ya, mau masuk masa dewasa, lalu banyak hal yang membuat saya ini harus ekstra apa ya, ekstra sungguh-sungguh di dalam Tuhan karena tekanannya luar biasa. Jadi saya mulai dikucilkan, dijauhi dari teman-teman, yang teman-teman yang ya, biasanya akrab, ngajak main, sekarang mulai dingin, mulai menjauh. diam, yang Oke, menjauh. Nah, tapi yang menjadi ini, saya jadi semakin kuat itu karena firman Tuhan yang sudah tertanam di hati saya pada waktu itu. Saya percaya kan masih masih usia belasan tahun lah, karena ya, lulus SMP sih berapa tahun, kurang lebih kan berapa? 13 14 13 atau tahun ya, 15 ya, tahun ya, ya. ya. Jadi saya mulai bertumbuh itu di kisaran tahun-tahun itulah. Jadi Oke, saya boleh ya, pada masa-masa saya bermain, senang-senangnya bermain dengan teman-teman, tetapi saya mulai kucilkan. di, dikucilkan, dan Oke, saya boleh mendapatkan hal-hal yang mungkin diskriminatif lah ya. ya, Jadi banyak yang mengucilkan saya dalam tanda kutip karena saya percaya kepada Tuhan lain seperti tuh. itu ya. Tuhan Oke, mereka percayai ya, gitu ya, ya. oke, betul, Ya, jadi betul. ini yang bahkan saya pernah disidang Pak. Jadi kasusnya itu saya eh, eh, meminta, karena waktu itu kan hanya saya pemuda sendiri gitu ya, yang ada di kampung itu, saya sendiri yang sudah berani terang-terangan saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Lalu jemaat Tuhan, gereja Tuhan merindukan ada rumah doa. Karena tanah sudah ada, terus dibelilah tanah itu, lalu berniat untuk mendirikan rumah doa dengan rumah kayu. Lalu otomatis minta persetujuan lingkungan lah. Saya berjalan waktu meminta tanda tangan dari lingkungan sekitar ya, RT tersebut. Tapi ya banyak lah. Jadi pada masa-masa itu juga mereka menolak, mereka Pasti, menentang, dan keberadaan pastilah. saya pada waktu itu Ah, diintimidasi. Ya, bahkan ya pada malam hari tanda tangan saya itu diminta. Saya dibawa, saya diajak pergi untuk menunjukkan tanda tangan yang disangkanya saya memalsukan tanda tangan dari warga oh, seperti oke. itu. Jadi Ya, bukan berarti sampai di situ saja. Pada tangan saya tunjukkan, mereka sudah melihat, nggak bisa berkredit lagi karena itu tanda tangan yang asli memang. Lalu berjalannya waktu, mereka
terus mencari dengan berbagai cara untuk bisa menghancurkan kekristenan di situ supaya tidak bertumbuh. Lalu saya juga di sidang di pertemuan RT yang sengaja mereka bikin, ya, yang saya tidak masuk akalnya lagi pada waktu itu RT kok membuka tempat untuk melakukan pertemuan yang eh, ininya apanya ya? Jadi motivasinya mengumpulkan warga itu untuk apa? Nah, nggak jelas. Nah, sehingga pada waktu itu malam itu saya juga hadir. Tapi ternyata kalau saya tangkap itu mereka itu menolak ya mengumpulkan warga dengan satu kata untuk tidak mengizinkan adanya rumah ibadah di situ. Oke. Nah, sehingga saya hadir di situ, saya tidak banyak komen, saya diam, hanya diam dan saya tidak ikut tanda tangan di situ. Ya, saya tidak ikut tanda tangan karena yang hadir pada waktu itu guru-guru saya termasuk guru agama Islam, terus Oke. guru-guru yang lain tuh pada hadir yang dari luar lingkungan saya dan warga masyarakat yang di lingkungan saya juga kebanyakan ibu-ibu itu dikumpulkan sama mereka dan motivasinya saya juga nggak tahu ya karena kalau saya sekarang tahu bahwa kalau mereka mengumpulkan untuk tujuan yang menentang undang-undang itu kan sebenarnya mereka yang kena pelanggaran ya. Saya Ya. waktu itu cuma diem ya, cuma diem biar saya diem dan Tuhan yang akan eh, menyelesaikan segala perkara. Wah, Dan keren itu ini. wah luar biasa ya sampai rumah doa itu sudah didirikan dirobohkan ya dirobohkan lalu terjadilah konflik lah pada waktu itu ya biasa kalau zaman sekarang lebih lebih sadis lagi ya kalau zaman tahun 90-an juga masih terjadi eh, diskriminatif ya masih sama karena Alkitab juga katakan pada zaman rasul-rasul pun demikian kan jadi Ya. Paulus juga sebagai apa ya sebagai eksekutornya. Nah, jadi kalau hal Ya, itu ya. terjadi karena Alkitab sudah terlebih dahulu mengatakan demikian, maka saya harus siap untuk menghadapi segala risiko dan konsekuensinya untuk percaya kepada Tuhan itu dengan harga yang mahal. Ya. Kalau Mahal. dibanding dengan uang, uang nggak sebanding. Ya. Jadi nyawa taruhannya. Kalau memang waktu itu mungkin saya mungkin menentang mereka atau apa menantang mereka mungkin saya nggak tahu apa yang akan terjadi tapi saya hanya diam karena yang Diam. tinggal di kampung pada waktu itu pemudanya hanya saya yang lainnya sudah percaya Tuhan tapi merantau sehingga yang di rumah itu aja ibu-ibu yang dipanggil untuk hadir di pertemuan itu hanya saya ya yang Oke. ibu-ibu nggak dipanggil itu Pak. Ya. Oke, sebentar Pak Sam. Ini di teman-teman di YouTube channel ini kirim WA ke saya ini Pak. Dia tanya ini, dia lupa ini. Saya juga lupa nanya, apa teman-teman juga mungkin lupa ya. Dia tanya, waktu Pak Sam disembuhkan dari penyakit tipes kronis, itu waktu itu apa ceritanya Pak? Jadi menderita sakit tipes kronis itu berapa lama? Terus apakah begitu didoakan langsung sembuh atau bagaimana? Ini teman-teman di YouTube channel nanya ke saya. Ya silakan ditanggapi. Ya Ya silakan. baik. Enggak. Saya menderita sakit itu dari semenjak SMP, saya SMP masuk. ya, Ya SMA. SMP masih wah sehat-sehat. Saya Oh suka sehat. olahraga rajin, main bola juga pada waktu itu masih suka. Saya mulai mulai hati-hati karena tangan saya patah ketika main bola jatuh tangan saya patah 2 kali ya. Sehingga Oh saya mulai mulai mengekang diri untuk tidak eh, maksimal untuk berolahraga yang berat itu. Dan oke. saya mulai sakit Tipes ya. ya tadi kan Oh oh kemah lalu ya oke. lambung dan mengarah ke tipes. Lalu pada waktu saya karena saya kan lahir dari keluarga yang pas-pasan, pas hari ini dibutuhkan pas ada. Bahkan sekolah pun saya mesti jalan kaki, naik sepeda dan jauh juga gitu Pak. Jadi saya sebagai orang yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, namun saya mau
mau melanjutkan sekolah SMA, minta sekolah SMA, jadi orang itu sudah sangat tidak mampu, sangat tidak sanggup. Nah, sehingga pada waktu itu saya putus sekolah dan bisa melanjutkan sekolah setelah saya mendapatkan kesempatan bekerja, lalu saya sambil sekolah ya di SMA Oke. ya, di SMA saya menempatkan sekolah di SMA ya sambil kerja pada waktu Oke. itu karena ada pekerjaan dan saya mendapatkan pekerjaan di salah satu eh, pekerjaan yang ada di kampung lah, pokoknya yang penting saya kerja. Nah itu tipes ketika saya terserang itu ketika saya mulai bekerja dan makan tidak terkontrol ya pada usia Oke. pada tahun kurang lebih tahun 90-an. 90-an ya, tahun 90-an. 90-an. Oke. Ya. Sehingga ketika tahun 90-an itu saya mulai sakit ya dan setelah berobat ya orang-orang kampung yang penting saya berobat ke dokter ya. Nggak sampai lab, nggak sampai ke mana-mana karena keterbatasan biaya juga. Pada waktu itu untuk lab juga kalau di kota Sidarja barangkali belum belum tersedia. Harus ke Purwokerto lah, harus ke Cilacap lah barangkali seperti itu. Oke. Sehingga saya sudah berobat ke dokter, tidak ada kesembuhan. Lalu itu yang saya alami berobat, makan obat sembuh sebentar. Itu kalau kalau dibikin gerak juga nggak ini jadi sakit lagi, panas Oke. dingin lagi, demam lagi lah. Lalu tiba saat yang kami tunggu, karena ada waktu itu di desa ada pelayanan dari pendeta dari kota, dari Bandung pada waktu itu. Oke. eh, Pada waktu itu kami nanti-nantikan ada pelayanan dari kota. Dan terjadilah pada waktu itu ibadah dan saya hadir, istri juga hadir membawa anak yang masih usia di bawah 1 tahun pada waktu itu. Dan saya mengalami jamahan Tuhan pada waktu saya mulai menaikkan puji-pujian dan altar call ya, Ya. maju Oke. di Maju. depan untuk didoakan seorang pendeta. Dan pada waktu itu saya dengan menangis ya, dengan pujian dan dengan cucuran air mata, pendeta itu mendoakan saya dan terjadilah manifestasi yang luar biasa disertai dengan bahasa roh yang keluar dari mulut saya dan memang tidak spontan ya, tidak spontan seketika itu sembuh, tetapi ada jeda waktu. Nah, ada jeda Oke. waktu selama saya setelah didoakan, saya eh, tanpa disadari jeda waktu yang mungkin tidak terlalu lama, sakit sih masih ada, tetapi setelah saya melakukan pengobatan, berobat lagi ke dokter, sampai saya mengalami kesembuhan, itu sebenarnya saya tidak bisa apa namanya me- menyatakan waktu kapan itu sembuh. Tapi saya mulai dari detik saya didoakan itu, saya mengalami kesembuhan sampai dengan hari ini. Ya, yang awalnya, yang tadinya saya sakit mah tipes itu nggak bisa makan pedas, makan asem asem nggak bisa, kok anti ya. Dan yang menyebabkan lambung itu menjadi naik, asam lambung naik itu karena kopi dan asam dan makanan makanan pedas yang lain ya. Oke. Sehingga itu Oke. saya sama sekali ya Ya. waktu masih muda tidak makan pedas, makan asam, masa manis pun dibatasi ya. Itu rasanya bagaimana ya. Jadi kelihatannya loyo, kelihatannya kurang kurang bergairah ya Kurang, seperti itu. Itu kurang yang tenaga ya. saya Oke. rasakan, saya alami pada waktu itu. Tapi entah kapan ya, entah kapan waktunya di kesembuhan. Sampai saya lupa ya, sampai saya lupa bahwa doa-doa saya itu dijawab Tuhan, didengar Jawab Tuhan. Tuhan dan disembuhkanlah saya dari sakit itu sampai dengan hari ini. Wow. Itu puji Oke. Tuhan. Karena hari ini saya sudah tidak ada pantangan. Ya, tidak ada tidak ada pantangan kopi, pedas,
asam, itu nggak ada pantangan lagi. Nah, Namun aman semua ya. saya juga karena sudah semakin dewasa, lambung juga kan semakin ini, iya aman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang melakukan itu semuanya, Ya, dahsyat dan oke. luar biasa Ya. di dalam kehidupan saya. Amin. Keren, keren. Oke. Ya, satu lagi Pak. Ini ada yang tanya lagi di YouTube channel ya. Eh, Pak Samuel bilang katanya di kampung itu tidak banyak orang Kristen. Ya toh? Tidak. Kenapa itu orang KKR dari Bandung datang ke kampung itu? Kan enggak banyak orang Kristennya. Kenapa nggak datang ke kampung yang banyak? Itu apa sebabnya? Kok dia milihnya ke kampungnya Pak Samuel Katam? Silakan dijawab nih. Ada teman dari YouTube nih. Silakan. Ya karena kan Alkitab katakan satu jiwa saja itu kan dicari ya. Kalau satu dari 100, yang 99 Ditinggalkan. akan ditinggalkan Satu mencari untuk yang mencari satu. hilang, ya Nah, mencari yang hilang. Katakan untuk mendapatkan yang saja berani mengorbankan yang 99 terlebih dahulu, lalu mendapatkan yang satu. Dan jumlahnya relatif sedikit, ya bisa dihitung dengan jari. Sehingga ini yang menjadi uh, tujuan utama seorang pendeta memberi kekuatan kepada jemaat Tuhan yang ada di kampung yang sedikit ini supaya mereka termasuk saya itu mendapatkan kekuatan tentunya. Ya karena amin. kekuatan yang daripada saudara-saudara seiman itu sangat dibutuhkan pada waktu itu. Karena Oke. kita sudah dikucilkan, jumlahnya sedikit, diintimidasi, eh, eh, diskriminasi terus terjadi. Nah, Oke. tapi puji Tuhan dengan adanya kekuat apa ya motivasi dari seorang pendeta yang dari kota itu boleh menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di desa itu pada waktu itu, Pak. Amin. Oke, jadi luar biasa nih. Ya, waktu yang kakak apa KKR tuh yang altar call banyak kan banyak orang Muslim. Apa datang juga mereka? Silakan. Jadi yang datang pada waktu itu kan orang-orang percaya saja. Jadi yang tetangga sekitar itu ya nggak datang, cuma sekitar kan pastinya mendengar. Mereka juga Oh, mendengar, menyaksikan bahwa ada ibadah yang banyak orang, lalu mereka pasti juga ingin tahu, ya pasti ingin tahu, ingin dengar sekalipun jauh. Pastinya karena bukan di dalam gedung, tetapi di dalam rumah yang bisa tembus suara, dan mereka juga pastinya bisa mendengar apa yang sedang terjadi di dalam terjadi. ruangan Oke, tersebut. ya oke. Alright, teman-teman, kalau ada yang bertanya boleh buka mikrofon, silakan. Ada yang bertanya? Ada siapa nih? Mama Ita ada sini, Depok. Ada Ibu Ria Worang dari Itali hadir. Ya, terlambat masuk dia. Nggak tahu ceritanya nih. Oke, ada Ibu siapa lagi? Sudah, nggak ada lagi ya. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mikrofon. Silakan. Yang mau ditanyakan kepada narasumber kita, Pak Samuel Katam. Namanya Katam, mana ada orang Kristen nama Saya Katam? Nggak Pak ada. Andre, saya Oh iya, Mama ya, Ita, saya Depok, Pak silakan, Andre. silakan. Saya kasih layar dulu. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Selamat siang, salam semuanya, teman-teman di Kompas, Selamat ya. siang. Khususnya salam untuk Pak Samuel. Oke. Shalom juga Ya. Ibu. Kagum perjalanan iman Bapak yang Tuhan pilih itu bukan dari usia yang sudah dewasa sekali, tapi di usia remaja ya Pak ya, SMP ya, SMP. perjalanannya. SMP itu dari kuliah yang kejawen dengan tambahan Islam yang juga ada di situ di keluarga, tapi Bapak beda sendiri ya. Kalau perbedaan ini memang sudah dipilih sama Tuhan, Amin. umat pilihannya yang dari SMP gitu, masa remaja itu nggak semuanya anak remaja dapat seperti anugerah seperti Bapak gitu kan, Amin. tidak Yes. semuanya,
Tapi udah dari keluarga yang tidak percaya Tuhan Yesus, tapi Bapak dipilih di situ. Terus tadi juga Amin. saya dengar dari keluarga itu ada berapa yang ikut Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan. Saya kagum sekali dengan Tuhan Yesus yang pilih Bapak ya dengan hidupnya melalui pendidikan. Pendidikan yang sulit lagi. Pendidikan yang memang diizinkan masuk ke sekolah Kristen. Ya. Nah, dimulai dari pelajaran agama yang harus di pikiran pelajaran agama justru didapat dari luar yaitu melalui pendeta. Nah, pendeta yang disitulah titik baliknya saya lihat. Titik Iya, baliknya apa ya? betul. Bapak akhirnya semakin melekat, Iya, semakin dekat, semakin ingin tahu banyak betul. tentang kebenaran firman Tuhan. Dan di situ respon Tuhan kepada Bapak yang jadi umat pilihan itu semakin dia tuh dipersiapkan lah. Amin. Walaupun melalui lembah, ya lembah kekelaman, jurang dan sebagainya, narun gitu, itu hal biasa Pak. Karena pembentukan iman itu ya ada dengan masalah itu. Agung begini, sebagai pertanyaan saya, gitu, ya di usia usia remaja masuk seperti itu dengan tapi pernyataan apa itu di keluarga Bapak baru Bapak sendiri loh. Apa landasannya selain firman Tuhan? Apa yang Bapak dapatkan dari firman itu sehingga Bapak diteguhkan lagi? Kira firman apa yang Bapak pegang pertama itu gitu? Itu aja dulu Pak, pertanyaan saya pertama. Wow, Baik, keren. jadi saya boleh menjawab. Ya, Jadi silakan. yang menjadi motivasi dalam kehidupan saya mengenal Kristus itu karena satu firman dalam Alkitab katakan bahwa satu orang percaya kepada Tuhan Yesus maka seisi Seisi rumah itu rumah. akan Ya. diselamatkan. Ini yang menjadi pegangan saya. Saya menjadi Iya, amin. Amin. titik bangkit saya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kalau saya merasakan bahwa setelah saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang, terlalu lama, saya dengar kakak saya kan ada nomor 3, nomor 4 itu di kota karena sudah selesai sekolah, biasa merantau lah tahun-tahun 80-an itu merantau karena sulit pekerja di desa dan keterbatasan finansial sangat-sangat jauh berbeda dengan di kota sehingga mereka ke kota lah. Dengan kurun waktu yang tidak terlalu lama, saya mendapatkan kakak saya juga dijamah Tuhan, Amin. ditangkap Tuhan di kota Amin. Bandung pada waktu itu. Sehingga setelah saya eh, selesai SMP waktu itu saya main ke Bandung, lalu oh puji Tuhan luar biasa kakak saya beribadah. Kedua-duanya nomor 3 dan nomor 4 beribadah di Bandung. Jadi saya melihat firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan keluarga saya. Ya, sekalipun baru 3 orang dari 5 bersaudara, baru 3 orang, termasuk orang tua saya belum. Tapi saya percaya saatnya yang tepat nanti Tuhan akan berbicara nanti bahwa seisi rumah akan benar-benar diselamatkan. Amin. Tentunya dengan caranya Tuhan. Ya. Kalau cara kita mungkin sangat sulit, tetapi kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah bekerja, maka tidak ada yang bisa menutup, tidak ada yang bisa menghalang-halangi karya Tuhan yang luar biasa itu. Itu Bu, yang memotivasi saya, yang membuat saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya Pak Samuel ya, cuma satu firman tuh ya. Percaya seisi rumah akan diselamatkan Ya, ya. Dan cara Tuhan lah gitu ya. Pertanyaan kedua nih Pak. Pertanyaan kedua ya. Itu Bapak di usia-usia mulai ninggal dewasa ya sampai Tuhan pegang lagi. Ini yang tadi saya pegang lagi tuh Pak, saya dengar. Yaitu waktu KKR. Iya. KKR. Nah, KKR itu tadi sepintas selalu saya gitu ya. Nggak banyak, nggak banyak yang padahal dari jarak jauh dari Bandung gitu ya ke tempat Bapak iya, ya gitu ya. Ke tempat Bapak kan ke rumah Bapak ya. Pertanyaan saya gini,
kan itu di rumah. Terus tadi kayak didengar orang banyak. Apa yang menjadi orang banyak itu ingin tahu gitu loh Pak, ingin tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa atau bertindak apa-apa sehingga mereka welcome aja gitu. Kira-kira apa gitu loh Pak? Iya, Jadi oke. eh, gini, waktu saya mulai percaya Tuhan, itu rumah orang tua saya itu terbuka untuk ibadah. Oh, Sekalipun orang tua belum belum percaya. Ya, itu sehingga ketika ada ibadah malam yang dilayani dari Sidarja, dari kota naik ke gunung, karena tempatnya Sidarja di bawah di lembah, saya di puncak gunung. Ya, sehingga pada waktu malam ibadah itu ya ada yang banyak yang dengar dari luar. Ya, ada yang mereka tangkap katanya. Kata ini kan babi kan kalau kalau orang Islam nggak boleh makan, tapi oleh orang Kristen itu boleh. Kenapa? Karena yang membuat yang membuat babi itu tidak haram adalah karena bagi orang Kristen itu yang penting kelakuannya tidak seperti babi. Itu yang disampaikan oleh pendeta pada waktu itu dan didengar oleh orang yang mendengar di luar pada waktu itu. Jadi boleh babi boleh makan, tapi kelakuannya jangan seperti babi. Nah, yang mereka tangkap itu seperti itu. Jadi ini yang membuat mereka ini welcome, ya welcome. Jadi oke. kekristenan itu ya membawa positif sebenarnya di situ. Tetapi ketika ada reaksi, ketika kita aksi ada reaksi juga. Yang tujuannya tadi membuat tempat ibadah itu ada reaksi yang ekstra keras dari mereka, dari Oke. kelompok mereka. Namun akhirnya toh mereka dengan lunak lalu mempersilahkan rumah ibadah boleh didirikan. Dan hari ini di tempat saya lahir dulu ada tempat ibadah di pucuk gunung yang awalnya saya membuka ibadah di rumah saya sendiri. Oh, Jadi keren. tamu yang dari luar itu, nah, tamu dari luar itu silahkan diperbolehkan datang. Dan hari ini sampai dengan hari ini desa itu terbuka untuk Injil. Dan banyak Injil, sekali keren. kemajuan-kemajuan yang terjadi ketika Injil diterima di salah satu desa itu. Iya Pak ya. Itu Bu, Amin. yang Keren. Waduh, saya kagum loh Pak. Luar Ya, biasa nih Pak saya Katam ini. kagum sekali ya Pak ya. Iya, kagum sekali Pak saya. Mulai dari Bapak jalani list untuk apa ya, untuk bisa disetujui Iya, membangun rumah doa, rumah doa. ya, tapi ditentang dan dan Bapak disidang dan sebagainya tadi saya dengar. Tapi namanya harga yang dibayar itu Yes. benar-benar terjadi Alright. oleh Good. Tuhan pakai untuk Bapak sampai saat ini rumah ibadah sudah berdiri dan banyak orang percaya ya, dimenangkan di situ ya Pak ya. Ya, iya, puji amin. Tuhan. Saya kagum juga dengan pekerjaan Tuhan di tempat wilayah Bapak supaya berlanjut ya banyak Amin. jiwa-jiwa dimenangkan. Itu aja Pak Andre dari saya. Amin. Oke, terima kasih Mama Ita. Wah, ini keren bener ini. Namanya Pak Katam. Mana ada orang Kristen nama Katam? Gak ada lah. Nah, inilah satu manusia yang ada. Ternyata dia diselamatkan kan? Satu orang bertobat, isi rumah diselamatkan. Iya, oke teman-teman. Masih ingat gak? Ada ayatnya kan? Maka isi rumah diselamatkan. Ada loh ayatnya loh. Ya loh? Ada. Masih Ada, Pak, ada. ada yang ingat gak? Ayatnya di mana? Ayo supaya kita gak ngantuk kan? Ada nggak pernah dengar kayaknya itu ya? Satu orang bertobat maka seisi rumah akan selamat ya. Di mana itu ayatnya kira-kira? Perjanjian lama kah? Perjanjian baru kah? Kira-kira Perjanjian baru. Perjanjian baru, benar. Di mana itu? Perjanjian baru kan banyak. Di mana itu? Di mana itu? Kira-kira aja. Salah nggak apa-apa. Kan nggak dapat hukuman. Benar juga nggak dapat sepeda. Ya nggak? Ya, kira-kira di mana? Ayo. Nggak ada ingat kah? Wah, ini ayat kan favorit ini kan? Ya nggak? Ayo kita buka Kisah Para Rasul.
Kisah Para Rasul 16. Ayo dibuka. Ayo. Nih, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ayo, ada yang mau berani membaca firman Tuhan? Kisah Para Rasul itu perjanjian baru lah, nggak ada di perjanjian lama itu Kisah Para Rasul. Apa itu? Kisah Para Rasul, bahasa Inggrisnya Act itu ya. Kalau di kitab bahasa Inggris itu Act, ACT itu Act itu Kisah Para Rasul. Ayatnya di 16 ya, ayat 31. Ada yang berani membaca? Ayo kita hidupi firman ini. Ini yang kita harus hidupi, kita harus deklarasikan, kita harus perkatakan. Kita harus perkatakan bahwa Indonesia ada di hatinya Tuhan. Ada yang berani membaca? Pak Daniel? Ya. Boleh saya baca, Pak? Oh boleh, monggo Pak Daniel. Kisah Apa itu? Para Rasul 14 ayat 31. Nah, Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. wow, keren, keren. Ya, jadi firman Tuhan itu memang hidup, ya kan? Ya toh, hidup. Buktinya ini ada di sini, oknumnya ada di sini, Pak Katam. Ya, nah, jadi bukan seisi rumah, sedesa. Coba mau dengar firman Tuhan itu luar biasa kan? Nah, oke, mantap. Karena Allah turut bekerja, ya kan? Roma 8:28, ya enggak? Allah turut bekerja. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi, Pak Daniel? Mau bertanya kepada narasumber? Monggo, silakan Pak Daniel. Enggak, buka mikrofonnya. Ya, boleh. Silakan. Luar biasa, Pak. Sangat-sangat ikut diberkati, Pak. Sangat memberkati kesaksiannya. Iya. Ada yang mau ditanyakan, Pak Daniel? Kalau ditanyakan cukup, Pak, enggak? Cukup ya. Oke. Ya, oke teman-teman lain. Oh ya, Pak Yumbuk Sumba. Apa kabar Sumba? Mana dia? Pak Luar Yumbuk. biasa, Nah, ini sahabat saya Pak Yumbuk ini. luar Boleh. biasa Pak Andre. Ya, coba buka buka kameranya supaya dia kenal nih Pak Katam nih. Namanya Pak Ya. Katam tuh nggak ada orang Kristen nama Katam, nggak ada. Nah, ini satu-satunya manusia ada di sini. Nama Katam ternyata luar biasa. pendeta loh dia. Pendeta loh. Luar biasa. Coba buka kameranya, Pak Yumbuk. Sudah ya? Iya, Oke. nah, Oke. saya Oke. Silakan. sangat merasa diberkati lewat kesaksian Bapak Katam ini, Pak Andre. Ya. Apa cerita? Nah. Sudah sejak remaja sudah bisa menentukan pilihan. Itu bukan karena apa-apa, Iya, tapi betul. karena memang benar apa yang dikatakan oleh Mama Ita tadi bahwa Pak Katam ini adalah pilihan Tuhan. Amin. Dia dipilih. Ya. Dipilih, ya. Ada firmannya itu? Saya merasa diberkati sekali. Iya, betul. Iya, iya. Tadi yang kita baru baca toh. Iya. Ada, Itu luar bukan. biasa, Pak Andre. Ada firmannya juga. Dan itu, Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih Pak Iya. Katam ini. Nah, Di Ya. 1 Korintus 12 ayat 3b juga itu dikatakan Pak Andre. iya. Oke. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Hmm. selain oleh Roh Kudus. Yes. Itu yang luar biasa itu. Ya. Jadi saya mau bertanya kepada narasumber kita hari ini, Oh ya, silakan. bagaimana perjuangan Bapak di dalam mendapatkan apa namanya pendamping hidup kala itu. Dalam Susah kan? kaitan, Susah pasti. dalam kaitannya dengan perjalanan iman Bapak yang keputusan Bapak begitu. Ya. Ah, Ya. itu yang pertama. Ya, silakan. Ya mungkin itu saja dulu. Ya, Sebentar silakan. baru Ya. yang nomor 2. Silakan, Pak. Baik, ya. Baik Pak Yubu, saya akan menjawab dari mana mendapatkan pasangan hidup ya, Ya. yang bisa Tulang rusuk, Pak. ya menolong saya. Saya dipertemukan dengan Tuhan yang sekarang menjadi istri saya itu
di tahun 90-an lah, 90, 91, 92 sampai 94 ya. Ya, Latar belakang istri saya yang sekarang ini bukan orang Ya percaya pastilah, Tuhan. ya, pasti di satu desa kok. Di Satu desa keluarga mana ada yang saya percaya, betul. Ya. Lalu, tidak Heeh. tidak ada Lalu, satupun yang dari keluarga saya ada satupun yang percaya kepada Tuhan. Lalu eh, saya pada waktu sebelumkan dengan istri saya yang ini, saya pada waktu beralih dari remaja ke dewasa itu, saya merasakan ada tekanan begitu luar biasa ya. Tetapi pasti. saya punya tujuan hidup bahwa nanti saya ketika dipertemukan dengan pasangan hidup, pasti pasangan hidup yang sepadan. Dan Amin. saya minta itu kepada Tuhan. Sekalipun dalam hati saya ternyata Tuhan pertemukan saya yang pertama, ya yang namanya anak muda, remaja, kan banyak kenalan, ya ada kenalan juga. Tapi yang nyangkut ini yang sekarang, ya yang sekarang jadi pendamping dan penolong sekaligus Oh, penolong oke. saya. Jadi Oke. saya ini rasanya cocok sekali karena eh, menantang dia mau dengan saya sebagai pendamping saya dan penolong saya dalam kehidupan rumah tangga, mau katanya. Tetapi maukah engkau juga ikut iman dan Terus. pertahanan saya? Oke. Dia jawab mau, ya mau. Wow. Lalu Keren. dengan singkat cerita karena dia juga setelah lulus SMK dia luar biasa, Pak. merantau. Ya, saya melihat dia melihat dia itu waktu dia lulus masih sekolah di SMK. Ya. SMK-nya waktu itu adalah SMK Pius, ya, Yayasan Yosudarso, ya. Oh, itu Dan Katolik itu ya? Katolik iya, kan? Yayasan Ah. Katolik. Jadi kalau Hmm. saya melihat itu kebetulan, tetapi memang semuanya sudah dipersiapkan Tuhan, ya, supaya Amin. istri saya itu menjadi orang percaya, ya. Oke. Lewat sekolah lalu berkenalan dengan saya yang notabene sudah ditangkap Tuhan, lahir baru, lalu saya dengan berani menembak dia. Dan setelah itu dia merantau, ya merantau. Nah, zaman dulu belum ada handphone, Pak. Iya. Masih dengan surat menyurat, ya, dengan Iya. kantor pos, ya. Jadi ketika surat saya sudah ditulis, mungkin sudah hilang, ya. Tetapi baru nyampe, ya. Saya sudah tidak ingat lagi nulis apa, tapi suratnya baru nyampe. Nah, itu yang saya dapatkan dari pendamping hidup saya sekaligus penolong saya dalam kehidupan rumah tangga. Dan semangatnya luar biasa setelah dilahir baru, ya, dia ditangkap Tuhan, percaya Yesus, lalu dia benar-benar menjadi penolong, ya. Seringkali saya juga lemah, dia yang menguatkan. Amin. Saya artinya saya kurang semangat di dalam Tuhan, dia yang memberikan semangat. Amin. Sampai dengan hari ini, ya, benar-benar Tuhan tempatkan dia itu sebagai penolong yang setia, ya. Jadi Amin. sampai dengan hari ini dikarunia 3 orang anak, ya, dipercayakan Wow, Tuhan 3 orang keren. anak, satu Amin, amin. laki-laki, 2 perempuan. Jadi Oke. saya mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Sudah Tuhan percayakan 3 orang anak, sekalipun saya belum menimang cucu, tetapi ada waktunya Tuhan pasti memberikan cucu-cucu bagi saya. Seperti Abraham dijanjikan anak cucunya itu seperti Pasir di pasir di laut. laut Oh, banyaknya, dan keren. bintang-bintang di Amin, langit tidak amin. terhitung. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Itu oke. Pak, sementara. Ya, Wah. yang kedua lagi, Pak Indra, ya. Ya, silakan, Pak Yumbu. Silakan. Jadi, terima kasih tadi sudah mendetil perjuangannya Bapak itu yang luar biasa. Yang kedua, sejak remaja, pasti ada teman-temannya Bapak
yang memperhatikan uh, perjalanan Bapak terutama di dalam iman yang baru. Itu sampai dengan saat ini mungkin bagaimanalah mereka-mereka itu. Apakah Bapak pernah membagikan share begitu tentang iman Bapak yang baru, bagaimana tantangannya atau sesuatu yang luar biasa di balik keputusan Bapak untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bagaimana sampai dengan saat ini Bapak? Adakah yang juga mengikuti jejak Bapak atau ada yang masih dalam perjuangan begitu? Itu terima kasih Bapak. Wow, keren ya. Apa cerita? Ada buahnya. Dia tanya mengenai buah ini. Pak Yumbuk tanya buahnya apa? Puji, Ya, silakan. ya, puji Tuhan, dengan perjuangan iman yang saya bawa dari yang pertama yang bisa dilihat buahnya adalah anak-anak yang takut Tuhan. Ya, dari ketiga anak saya ini, yang pertama terlibat dalam pelayanan juga kan dia bekerja di kota BSD Tangerang Selatan. Dia juga ikut terlibat di dalam pelayanan musik. Ya. Dia diperlengkapi dengan musik bisa memainkan musik ya, bisa main musik. Sekarang dia juga terlibat di musik. Setelah kerja dia juga terlibat di pelayanan gereja. Yang kedua, anak saya yang cewek yang kedua sekarang sudah bekerja juga setelah meluluskan dari Fakultas Psikologi. Dia dipercayakan Tuhan untuk membawai 700 karyawan ya. Jadi dari orang desa dia ditempatkan di kota untuk membawai 700 orang karyawan. Kalau saya sih nggak ada apa-apanya dibanding dengan percayaan Tuhan yang dipercayakan kepada anak saya. Itu adalah hasil atau buah dari didikan saya, dari iman dan kepercayaan saya, rohani saya mulai terbentuk sampai dengan hari ini kami boleh melihat buahnya. Itu yang pertama. Anak-anak saya yang ketiga juga mulai sekarang dari SD, dari PAUD ya, dari PAUD. Sebelum masuk PAUD, anak saya yang ketiga itu cewek ya, baru 4 tahun dicari-cari oleh guru PAUD. Untuk apa? Untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten untuk mewakili PAUD tersebut. Padahal anak saya belum masuk PAUD. Ya, belum masuk PAUD. Jadi anak saya bisa mengikuti lomba di tingkat kabupaten pada waktu PAUD ya. Luar biasa. Sampai dia mendapatkan juara 2. Anak yang belum pernah masuk di pendidikan sekuler baru 4 tahun, lalu diberi tanggung jawab, diminta untuk mengisi kegiatan di PAUD tingkat kabupaten, mendapatkan juara 2. Lalu dia langsung tahun ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, jadi 2 tahun selesailah di PAUD. Lalu pas genap usia 6 tahun dia diterima di SD, sampai di SD dia mendapatkan ranking 2 terus sampai lulus SD kemarin ya. Dan dia dinyatakan diterima lolos di SMP lanjutan pertama di negeri terdekat ya. Saya bersyukur itu adalah buah dari iman kepercayaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari teman-teman jelas ada yang mencibir, ada ya juga yang tidak. Ya, dari teman saya ada yang percaya, toh pada akhirnya sekalipun pada akhirnya dia gagal di tengah jalan. Setelah menikah dia kembali lagi pada kehidupan yang lama. Dia kembali lagi tidak terima Tuhan. Ya, jadi ada juga buah yang saya lihat. Jemaat yang saya dipercayakan jemaat yang sudah maksudnya ya keluarga muda, tetapi lama tidak mendapatkan kasih Tuhan, tidak beribadah. Dia notabene orang percaya, pada masa muda dia sekolah minggu, tetapi ketika menikah dipertemukan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu dia selama dia
menikah, memiliki anak yang pertama tidak pernah ibadah lama sekali. Ya, lama sekali. Pokoknya dia baru datang ke ibadah itu setelah anaknya itu lulus dari SMP. Ya, berarti sekitar 15 tahun menjalankan Tuhan. Lalu setelah itu dipertemukan dengan saya, lalu dia lama juga, lalu dia mendapatkan anak lagi sampai dari anak dua sampai ke anak empat. Lah dari anak yang kedua, anak yang ketiga, keempat, dia tidak pernah ibadah. Lalu saya digerakkan Tuhan untuk menjenguk dia. Pada waktu itu belum menjadi jemaat, belum menjadi Ya. jemaat yang saya layani. Tetapi masih, karena waktu itu juga saya masih menjadi pengerja di sebuah gereja, menjadi aktivis di sebuah gereja yang pada waktu saya bernaung. Ya. Lalu jemaat ini lama tidak ibadah, tetapi saya digerakkan Tuhan untuk mengunjungi dia. Ya, mengunjungi dia setelah saya singkat jadi mengunjungi dengan istri saya pada waktu anak yang ketiga yang saya saksikan masuk SMP sekarang itu baru usia kurang dari 50 hari. Nah, kami bawa ke rumah orang itu dengan jarak yang hampir 8 kilo. Ya, pada waktu itu hujan, malam, nah, saya bawa. Ternyata ibu ini yang saya kunjungi ini, yang Tuhan berbicara lewat hati saya ini, lalu ada dalam masalah. Dia sedang sakit, dia batuk, mengeluarkan dahak yang bercampur dengan darah. Tetapi dia bilang, saya sudah ke dokter, sudah di lab juga, tapi nggak ada hasilnya. Ya, hasil negatif nggak ada. Bahkan tidak ditemukan gejala-gejala yang lain. Nah, ini apa? Saya bilang, ini apa? Oh, udah gini aja, Bu. Kita doa. Kita doa, lalu pada waktu itu kita doa dalam nama Yesus. Ya. Lalu setelah doa, saya mengajak dia untuk dia bikin apa? Dia nanti pertemuan yang akan datang kita puasa. Ibu puasa dari pagi, ya. Nanti sorenya saya datang. Saya juga dengan berpuasa. Lalu selama 1 minggu saya baru datang lagi. Lalu dalam kesempatan puasa saya berdoa buat ibu ini. Lalu singkat cerita kami berdoa, berpuasa, dan mengadakan 2 peperangan di situ. Lalu dengan kuasa-kuasa kegelap kami tolak, kami tengking, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Lalu beberapa hari kemudian dia tidak batuk lagi dan tidak ada darah lagi. Ya. Lalu masih belum berhenti sampai di situ, pekerjaan kuasa kegelapan itu masih terus bekerja. Dia di tengah malam, posisi belum tidur, dia berkata kepada saya waktu minggu berikutnya, ada suara getaran yang keras dari luar menghantam kaca depan rumah. Apa yang terjadi? Hanya terdengar suara, tidak sampai dia melihat. Ya. Singkat cerita, selang beberapa hari pada waktu momen Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun itu udah mungkin kisah ini sudah 10 tahun yang lalu, ya, 10 tahun yang lalu, lebih mungkin 10-12 tahun yang lalu. Karena anak saya baru naik 50 hari, sekarang sudah masuk 13 tahun. Ya, tadi 12 tahun yang lalu itu kisah ibu ini. Lalu singkat cerita, momen Lebaran itu ada seorang ibu tetangga ibu yang saya layani, yang sekarang menjadi jemaat Tuhan, dan kebetulan tadi pagi habis pulang dari sini mengunjungi kami dari rumahnya. Ini baru saja pulang. Dia bilang, oh semalam ada suara getaran yang begitu keras. Lalu ini dia kedatangan seorang tetangga dekat dengan orang yang menuduh ibu ini melakukan santet. Dia yang orang pekerjaannya jahil itu justru malah menuduh ibu yang saya layani ini yang dalam keadaan sakit lalu dituduh menyantet orang. Makanya
ibu ini mengembalikan atau minta santet itu dilemparkan, diarahkan ke ibu ini. Ya, lalu ibu ini singkat cerita didatangi oleh tetangga, orang dekat tetangganya yang kirim santet itu. Terheran-heran dengan ibu yang saya layani ini. Dia bilang, kok ibu masih sehat ya, masih sehat-sehat saja. Emangnya apa Bu? Saya sehat-sehat saja ini. Lah, dukunya siapa Bu? Ibu ini sebenarnya sudah dikirim santet ya oleh ibu itu, tetapi ibu masih sehat. Lah, saya masih sehat-sehat saja ini. Kalau ibu tadi tanya dukun, dukun saya, Tuhan saya itu hanya Yesus Kristus ya, yang melindungi saya siang malam ya. Jadi saya menanamkan iman ya, kepada ibu ini yang sekaligus memberikan keselamatan ya. Jadi iman percaya ibu ini kepada Yesus Kristus justru bukan kata orang, tetapi dia sendiri mengalami perlindungan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ibu ini belum percaya. Suami suami dari ibu ini sampai dengan hari ini belum percaya Tuhan. Tetapi ketika ibu ini ditolong Tuhan dari hantaman santet, Bapak ini, kan saya kunjung ke sana mendoakan ibu ini. Bapak ini yang tadinya ketika saya datang, Bapak ini cuma menyapa lalu pergi. Nah, setelah kejadian itu, bahwa istrinya itu ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan. Itu setelah itu dia baik ya, menyambut ketika saya datang, menyambut, bahkan tidak segan-segan dia menawarkan teh hangatnya, lalu dia merebus air untuk bikin teh lalu diberikan kepada kami. Dan hari ini dia pertama kalinya datang ke rumah ya dengan istrinya untuk meminta doa restu karena akan menikahkan anaknya. Namun saya masih bergumul untuk anaknya anaknya 4, tapi yang pertama ini mau nikah karena belum percaya Tuhan, secara muslim ya. Karena dari kecil dia saling tarik menarik, karena yang paling mayoritas itu kan M sekarang ya, jadi didikan yang mereka terima adalah didikan agama muslim itu sendiri. Tapi dari hari yang kedua sekarang saya melihat, saya doakan dengan sungguh-sungguh. Hari ini anak yang kedua sudah lulus SMK, cewek ya. Anak yang pertama ibu ini juga cewek, mau menikah dengan orang Magelang. Nah, yang kedua cewek, sekarang yang tadinya benci sama kekristenan. Ketika ibunya kami datang dan kami disambut oleh ibu anak ini, lalu anak ini ya biasa menyapa, cuman ketika mendengar mau datang ibadah bersama itu mereka di balik itu mulai menentang ibunya. Tetapi saya melihat hari ini anak kedua ibu ini diadopsi oleh seorang dokter ya di Jakarta, menjadi anak angkat di angkanya sekarang dengan orang tua angkatnya yang notabene adalah seorang dokter yang adalah orang Kristen. Ya, ketika dia mau pulang didoakan, dia berani berkata, oh ibu saya juga adalah orang Kristen. Yang ketiga, anak yang baru waktu itu anak saya masih 50 pun pada tahun sudah diadakan sesi pembelajaran ya, gagal setelah menunggu 10 tahun baru siap dibaptis. Ternyata anaknya yang dulu masih kecil itu dengan tiba-tiba ikut dibaptis ya, percaya Tuhan Yesus. Jadi itu dua keselamatan yang saya bisa lihat. Jadi benar nanti satu keluarga, satu orang percaya, maka seisi rumah Selamatkan. maka diselamatkan. Nah, kisah para Rasul anak yang 16. percaya. Amin, luar biasa. Ya. Jadi
Kalau saya ceritakan semuanya mungkin nggak rampung Iya, iya, untuk iya. hari ini. Jadi Iya. itu Episode sebagian episode 2. kesaksian yang saya Episode 2. yang Iya, iya, enggak masih apa-apa. banyak. Tetangga Ya, saya masih ada kesaksian lagi, tetapi mungkin episode yang lain yang kalau diberi lain. Oke. kesempatan. Oke, mantap, mantap. Ya, makasih, Oke, Pak Samuel, luar biasa nih. luar biasa. Ya, makasih Ya. Pak Andre. Oke, thank you Pak Yumbuk dari Sumbar bisa ikut berpartisipasi ya atas kesaksian dari Pak Samuel Katam ya. Nah, oke. Saya bersih kesempatan satu lagi, Ibu Ria Worang dari Itali, ada yang mau ditanyakan? Ibu Ria, silakan, buka mikrofonnya jika ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Bu Ria. Ada yang mau ditanyakan Bu? Iya, saya dengar saja, Oh iya, ya, nggak Andre. apa-apa. Nah, ya, oke. Oke. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Ria atas supportnya ya terhadap kesaksiannya Pak Samuel Katam, Katam Al-Quran. Tapi sekarang Katam Alkitab. Wah, keren. Ya, oke. Saya akhiri ya karena waktunya ya. Nah, enggak banyak lagi. Ya, Pak Samuel ya. Boleh berikan pesan moral apa terhadap teman-teman yang di Zoom dan teman-teman yang di YouTube channel, mulai banyak nih ya, pesan moral apa dari kehidupan kesaksian Pak Samuel ya, menerima Tuhan Yesus, diproses problem banyak ya, ada jalan tidak rata, ada naik turun ya, ada sakit segala macam, tipes kronis. Kira-kira mau sampaikan pesan moral apa kepada teman-teman yang di YouTube channel dan teman-teman yang di Zoom ini? Silakan, monggo. Baik, saya pesan kepada saudara saya seiman yang ada di ruang Zoom ini maupun yang ada di YouTube channel. Kehidupan yang kita jalani ini ya, banyak tantangan, banyak ujian. Ya. Ya, Hidup di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, banyak ya, masalah. ya, Tapi yang terpenting yang harus kita ingat bahwa Tuhan atau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kebaikan bagi setiap kita. mengasihi. Jadi Ya, baik waktu kita sedang sakit, waktu kita sedang ada masalah, jangan lekas-lekas memberikan penghakiman kepada orang lain atau yes, menyalahkan orang lain terlebih kepada Tuhan. Oh ini Tuhan jahat ini, nggak seperti itu. Jadi tujuan Tuhan ya, mungkin oke, memberikan ujian atau sakit penyakit yes, di dalam setiap kita. amin, ya, Itu tujuannya adalah untuk supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. amin, Saya mengalami sakit penyakit itu terlalu lama, ya makanya saya bisa sekalipun belum ada lab, tapi kronis penyakit saya ini benar-benar ya karena sakit sebentar berobat kambuh lagi lah. Jadi sakit penyakit itu bukan membawa kematian, tetapi akan membawa perubahan hidup bagi setiap kita yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan lelah untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, sekalipun tantangannya besar, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap kita, amin, bahkan sampai kepada akhir zaman tetap menyertai kita. Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Pasti Tuhan memberikan pertolongan tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati. amin. Oke, terima kasih atas kesaksiannya Pak Samuel Katam ya. Kalau saya perhatikan ya, apa yang dialami oleh Pak Samuel itu memang extraordinary ya, luar biasa ya. Jadi poinnya adalah ya, God doesn't just heal what's hurting ya. He awakens what been dead inside ya. Tuhan tidak hanya menyembuhkan apa yang menyakitkan ya.
Dia membangkitkan apa yang mati di dalam. Ya, kesaksian dari Pak Samuel Katam ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Ya, ketika Tuhan menjamah yang sakit disembuhkan, yang mati secara rohani dihidupkan, dan dari yang biasa-biasa akan menerima karunia yang luar biasa. Ya, seorang anak muda, ya, Katam, ya, Samuel Katam, datang dalam kelemahan tubuh, ya enggak, sakit tipes kronis, tapi Tuhan memberinya kekuatan baru, ya. Ia datang sebenarnya tanpa harapan, tapi Tuhan memberinya justru apa? Bahasa roh sebagai tanda hidup yang baru. Sometimes one touch from God can do more than years of medicine and counseling. Ya, kadang-kadang satu sentuhan dari Tuhan dapat melakukan lebih dari sekedar pengobatan dan konseling selama bertahun-tahun. Nah, ya, untuk teman-teman di YouTube channel dan teman-teman di Zoom yang hadir hari ini, yang menyaksikan hari ini, jangan batasi Tuhan dalam cara Dia bekerja. Mujizat masih nyata, bukan hanya bagi mereka yang saleh, yang hidup baik, tapi juga mereka yang mau berserah. Tuhan masih menjamah hari ini, dan Ia masih rindu untuk menjamah total your pain, your past, your purpose, ya, rasa sakit Anda, masa lalu Anda, dan tujuan Anda. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesaksian yang baru saja kami dengar dari Pak Samuel Katam. Engkau sungguh Allah yang menjamah total. Jamalah juga kami semua yang hadir saat ini, baik yang di YouTube channel dan yang mungkin sedang bergumul tentang sakit penyakit, yang haus akan roh-Mu. Biarlah kesaksian dari Pak Samuel Katam ini tidak hanya kami dengar, tapi kami juga bisa alami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup podcast ini dengan ucapan syukur. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu podcast siang hari ini. Sampai jumpa podcast besok dengan besok dengan Tuhan. Terima kasih. Ya, luar biasa Pak Katam. Keren. Sama-sama. Oke.